Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita, ketika narasi ini kita pahami, supaya kemudian memberikan kepada kita bahwasanya kalaupun kita lelah, kalaupun kita letih di dalam perjalanan kita, untuk meraih kemuliaan kita di sisi Allah itu, kalau kita kelelahan berarti trek kita sudah benar. Kalau kita merasa letih itu berarti trek kita sudah benar. Tapi kalau dalam kehidupan kita menuju kepada Allah, kita tidak merasakan jalan yang mendaki, lagi jalan yang menanjak begitu berat, berarti jangan-jangan kita ini belum menjadi orang yang sabiqum bil khairat, tapi baru menjadi orang yang dhalimun li nafsih. Dhalimun li nafsih itu adalah orang ketika mendaki gunung, dia sedikit-sedikit dia ngelihat pemandangan, duduk, makan yang banyak, tidurnya panjang, sampai akhirnya pos 1 dilewati sampai berjam-jam tidak sampai di pos 1. Padahal orang yang sabiqum bil khairat itu pos 1 dilewati hanya dalam waktu 50 sampai 1 jam dia sudah sampai pos 1. Tapi bagi orang yang dhalimun li nafsi, maka untuk menggapai pos 1 mungkin akan dilewati sampai berhari-hari. Terkadang baru jalan di pos 1 berhenti lagi makan dulu, muntah-muntah dulu, bahkan terkadang mereka balik lagi ke bawah karena tidak kuatnya konsekuensi yang dihadapi ketika jalan itu menanjak lagi mendaki. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami apa yang harus kita lakukan ketika Allah itu mengingatkan kita. Ini jalan akobah loh. Ini jalan menanjak, ini jalan mendaki. Ini jalan yang dulu pernah dilewati oleh Nabi Nuh. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Musa. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jalan bertabur dengan bunga, bukan jalan bertabur dengan buah yang manis, bukan jalan yang bertabur dengan permadani sutra yang begitu lembut di permukaan kaki kita. Bukan. Ini jalan yang penuh dengan berbagai macam onak. Rasa kepenatan kita peroleh, rasa beratnya kita akan dapatkan di atas jalan yang berat menanjak dan mendaki ini. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya berusaha. Apa sih yang kita harus lakukan supaya kita mendapatkan kekuatan dalam perjalanan kita untuk menumbuhkan himmah aliyah. Jadi menumbuhkan sebuah tekad yang kuat itu bagaimana dalam kehidupan kita. Supaya betul-betul kita tidak menjadi orang yang sekedar dhalimun li nafsih, tapi ada perbaikan. Sama-sama kita ini semuanya pasti ngerasa kita ini dhalimun li nafsih. Saya pun masih ngerasa dhalimun li nafsih gitu. Maka ketika kita mengerti, kita meraba, kita kemudian ngerasain betapa jauhnya kita dari orang-orang yang sabiqum bil khairat, yang selalu bergegas di dalam kebaikan, yang tidak perlu pikir panjang apapun atas apa yang mereka berikan kepada Allah gitu, dan kita tertinggal jauh. Tentunya dhalimun li nafsih itu terbagi menjadi dua. Ada dhalimun li nafsih yang sadar kalau dirinya dhalimun li nafsih. Ada yang parah itu yang kedua. Ada orang yang dhalimun li nafsih tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu dhalimun li nafsih. Nah ini yang bahaya. Kalau ada orang yang tidak sadar dirinya dhalimun li nafsih, ya akhirnya terus dia terperangkap di dalam jebakan setan, dalam perbuatan-perbuatan haram yang dia kerjakan. Lalu dia berprasangka kepada Allah, Allah itu mengampuni. Tapi prasangka itu tidak melahirkan perbaikan diri. Memang betul kita diperintahkan untuk berprasangka yang baik kepada Allah. La yatamanna ahadukum illa wa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu berprasangka yang baik kepada Allah. Betul. Tapi bukankah Hasan Al-Basri menyampaikan prasangka itu ada dua, ada prasangka yang jujur, ada prasangka yang dusta. Prasangka yang jujur itu, prasangka yang dusta itu hanya berprasangka tetapi tidak melejitkan dan memperbaiki kualitas dirinya. Tapi ada prasangka yang jujur. Prasangka yang jujur itu menjadikan kita memperbaiki diri. Yang parah itu kalau ada orang dhalimun li nafsi, tapi kemudian dia tidak sadar dhalimun li nafsi. Parahnya, dia merasa benar, dia merasa baik, dia merasa alim, dia merasa solih, dia merasa suci. Padahal dia dhalimun li nafsi. Dia pengen dipuji dalam perkara yang dia tidak lakukan. Ya? Tapi kemudian ada orang yang dhalimun li nafsi, yang kemudian dia sadar. Dia kemudian melihat banyak hal yang kemudian menjadikan akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti. Apa sih yang kita harus lakukan supaya kualitas kita betul-betul tumbuh itu. Himmah aliyah dalam kehidupan kita. Supaya tumbuh tekad kita yang kuat gitu.
di dalam kita merespon setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu kaum yang mereka bergegas ketika merespon setiap ketaatan kecuali Allah akan mempercepat kebaikannya nanti di akhirat. Tidaklah satu kaum yang mereka melambatkan ketaatan mereka kepada Allah kecuali Allah akan melambatkan kebaikan untuknya nanti di akhirat. Maka dalam perkara inilah kita harusnya berlomba-lomba. Dalam perkara inilah harusnya kemudian kita betul-betul ingin mengetahui apa sih yang harus kita evaluasi, apa yang kita harus kerjakan dalam proses untuk menumbuhkan semangat kita dalam perjalanan yang berat lagi mendaki ini. Para ulama lalu kemudian menyampaikan, ada beberapa pegangan yang kemudian dilakukan oleh setiap orang di dalam perjalanan dia supaya dia mampu bersabar di dalam kekuatan himmah aliyah, tekad yang kuat dalam perjalanan yang berat ini. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyaklah bertobat kepada Allah. Perjalanan ini adalah perjalanan yang berat dan beratnya perjalanan ini akan bertambah bebannya ketika kita menambah dosa yang tidak pernah kita lepaskan dosa itu. Makanya Allah menyampaikan fastaqimu lahu wastaghfiruh. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Fussilat itu apa? Allah itu memberikan kepada kita sebuah arahan, istiqomahlah kamu dan beristighfarlah kamu. Kenapa Allah katakan istiqomah itu bergandengan langsung dengan kata istighfar? Karena yang membuat kita mampu menapak jalan ini walaupun berat ketika kita meringankan beban. Dan tidak ada beban yang paling layak untuk diringankan kecuali adalah beban dosa dan kemaksiatan. Beristighfarlah setiap waktunya dan setiap saatnya. Karena bertobat itu meringankan beban kita. Supaya kemudian perjalanan Aqabah yang kita lewati menjadi perjalanan yang Allah kuatkan ketika kita telah melepaskan catatan dosa dan lembaran-lembaran kemaksiatan. Lihatlah orang-orang yang mereka akhirnya kembali kepada Allah. Bagaimana setelah mereka bertobat ringan, hidup mereka itu menjadi ringan, jadi fokus setelah mereka bertobat dari dosa mereka. Dan mereka akhirnya melahirkan amalan-amalan luar biasa yang banyak membuat orang kagum dengan amalan yang dilakukan itu disebabkan setelah mereka itu beristighfar. Setelah mereka bertobat, tobat dan istighfar yang mereka lakukan meringankan beban mereka. Setelah ringan beban hidup mereka, tujuan mereka menjadi kelihatan jelas. Karena yang mengaburkan semua tujuan mereka dalam kehidupan itu dosa dan kemaksiatan mereka. Dosa dan kemaksiatan itu efek damage-nya itu luar biasa pada kehidupan kita. Menghilangkan kenikmatan dalam ibadah. Menjadikan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan itu kemaksiatan. Menjadikan kehidupan kita gelap. Menjadikan kehidupan kita berantakan itu dari dosa dan kemaksiatan. Lihat orang yang mereka masih pakai narkoba. Mereka nggak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Ibunya nangis, tidak punya empati. Bapaknya sedih pun dia tidak merasakan apapun. Kenapa? Dosa itu merusak semua kompas kebaikan dalam kehidupan manusia. Makanya pertama kali yang harus dilakukan dalam kehidupan kita, ketika kita ingin menjadi orang yang dikuatkan sebagai pelakon di atas panggung yang bernama dunia, di atas jalan Aqabah ini, beristighfarlah kepada Allah. Karena Allah tidak menyebutkan kata istiqamah di dalam surat Fussilat, kecuali Allah itu sertakan dan bergandengan dengan kata istighfar. Dan itu yang akan memberikan banyak pertolongan pada kehidupan kita. Allah tidak pernah mencari manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Allah tidak cari. Allah itu kalau cari makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, Allah tidak perlu ciptakan manusia. Allah cukup menciptakan malaikat. Tapi kenapa Allah itu menciptakan manusia walaupun Allah tahu manusia itu akan mengalirkan darah dan berbuat kerusakan? Karena Allah ingin untuk tahu siapa yang kembali kepadanya dan beristighfar. Dan orang yang beristighfar dan bertaubat, itulah yang akan memberikan kekuatan kepadanya di dalam berjalan menuju kepada Allah. Walaupun risiko apapun yang dia jumpai dan apapun hal berat yang dia dapatkan. Maka dianggap itu merupakan bagian dari sebuah dinamika perjalanan dia untuk menebus dosanya. Istighfar. Taubatlah kepada Allah. Ingat dosa apa kita? Ambil air wudhu, sholat, taubat 2 rakaat. Ingat dosa apa kita? Ambil uang kita, sedekahkan atas nama saya pengen menghapuskan dosa ini.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا